keindahan produk kita itu apa yang orang tuh nggak punya gitu untuk persaingan gitu ya. Jadi kan tadi ya, makanya kan kalau di Shopee, kamu belanja di Shopee itu kecepatan menanggap itu salah satu penilaian kita loh. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam, salam sehat ya teman-teman. Ini kali kedua kita diskusi Q3 dari berbagi 3 jam. Nah, hari ini teman-teman sudah hadir. Silakan yang belum hadir juga dipersilakan untuk diajak lagi ke Zoom. Dan kawan-kawan, hari ini kita akan masuk ke seri kedua. Seperti di hari Selasa kemarin, kita diskusi mengenai menggali ide bisnis dan membuat bisnis model kanvas yang dibersamai oleh Kak Nur Intan. Dan hari ini kita akan mendalami lebih lanjut lagi. Dan nanti Kak Intan juga akan mempertajam kira-kira kawan-kawan yang kemarin sudah mengerjakan PR untuk membuat bisnis model kanvas seperti apa, lalu langkah-langkahnya itu siasatnya bagaimana. Nah, nanti akan dipertajam kembali. Nah, oleh karena itu, teman-teman siap-siap selama 3 jam ke depan kita akan belajar bareng soal itu. Makasih Kak Roni. Halo semuanya, apa kabar? Ya, senang bertemu kembali dengan teman-teman. Semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat ya. Terus juga apa namanya? Bugar ya, sehingga dapat menjalankan agendanya sehari-hari. Nah, hari ini aku mengucapkan terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah mengumpulkan refleksi sekaligus membuat bisnis model kanvas ya. Nah, teman-teman, kira-kira nih teman-teman, apa yang menjadi visi dan misi usaha kamu nih, teman-teman? Ini penting karena akan menentukan nih arahnya usaha gitu ya. Ada cerita nih di balik itu. Kenapa teman-teman memilih usaha ini yang teman-teman akan perjuangkan gitu ya. Nah, teman-teman bisa jelaskan nih di sini dan itu yang menguatkan kita. Yuk, silahkan teman-teman ketik. Kira-kira apa sih yang menjadi visi, misi usaha teman-teman atau organisasi teman-teman sehingga teman-teman tuh tertarik ingin memperbarui model bisnis kah gitu ya kan pasti kita kan pengen usaha kita ini berlanjut ya teman-teman ya. Termasuk misi-misi dari organisasi kita kan pengennya terus ada gitu. Jadi tapi kan kita juga membutuhkan keberlanjutan. Nah, ini gimana dong gitu ya. Jadi silakan teman-teman apa eh, ceritakan apa yang menjadi visi dan misi usaha teman-teman. Kenapa sih teman-teman membuat usaha? Apa sih mungkin dampaknya gitu seperti itu. Setiap usaha kan pasti mempunyai dampak ya teman-teman ya. Yuk, ceritakan. Usahanya teman-teman kalau mau bikin bisnis, kenapa ya? Pemberdayaan, peningkatan ekonomi. Oke, keren ya. Ini peningkatan ekonomi buat keluarga atau buat siapa nih? Biasanya kan kalau bahasa program tuh livelihood gitu ya. Seperti itu. NTP naik. Bisnis, keren. Penguasaan pasar. Akumulasi modal. Oke, nah Kak Ikan mau tanya nih ya, aku mau tanya nih, kira-kira ada nggak yang mau sharing nih ya tentang pengenalan alam? Aduh, jadi terharu nih ya. Terus juga ada tentang bisnis ya. Oke, Kakak Bernardo mau sharing? Silakan ya, open cam boleh loh. Boleh, open mic boleh, open cam boleh. Silakan. Oke, thank you Kak. Kedengaran Kak? Kedengaran, Bang? Aman? Kedengeran Bang, aman. Karena jaringan kami di sini agak lelet Kak. Hmm. Saya posisi di Siberut. Jadi Oh. salah satu hal yang menginspirasi kami itu Mhm. ada 5 desa yang kami dampingi sekarang. Kita melihat bahwa posisi tawar petani kita dalam hal ini di tempat kita adalah petani kelapa. Itu posisi tawarnya sangat rendah. Bahkan bisa dibilang mereka nggak punya semacam posisi tawar untuk menentukan harga. Jadi berapa harga ya mereka terima saja. Gitu. Nah ini Mhm. akibat dari panjangnya rantai pasok dari Mhm. mereka hingga ke pabrik. Gitu. Jadi ada pengepul di dusun, lalu ada pengepul di desa, ada pengepul lagi di kecamatan gitu sampai akhirnya barang ini sampai di Medan. Sementara industri olahan kelapa itu sekarang sangat variatif ya. Gitu. Ada
VCO misalnya, tapi itu mungkin terlalu jauh. Ada juga CNO gitu. Dan termasuk juga misalnya bagaimana produksi arang tempurung yang menjadi bahan baku briket, kemudian apa namanya ampas kelapa yang bisa jadi bahan pakan ternak. Nah, itulah yang menginspirasi kita untuk coba menggabungkan mereka di 5 desa ini menjadi sebuah kekuatan ekonomi. Tapi masih dalam proses, Kak. Masih dalam Hmm. proses apa namanya dan kita pun sangat hati-hati karena memang pengalaman-pengalaman di tempat ini itu ada banyak sekali pendampingan, katakan begitu, atau bantuan-bantuan, stimulus dari pemerintah. Tapi kemudian begitu itu terdistribusi selesai sampai di situ gitu. Nah, kita mencoba untuk memahami sebenarnya apa sih sebenarnya yang menjadi kendala selama ini begitu. Itu yang sekarang sedang proses. Kami coba rancang itu di September nanti baru kita bisa putuskan apakah koperasi yang kita bentuk ini akan benar-benar bisa berfungsi atau bisa kita jalankan atau enggak. Cikal bakalnya saat ini kami di Fondasi Hidup itu mendampingi ada 10 kelompok menabung yang tersebar di 5 desa gitu. Dengan jumlah anggota itu sekitar 306 kakak dan omset di tahun 2023 Desember kemarin itu sebesar 664 juta rupiah gitu. Nah, kelompok menabung ini sudah didampingi selama lebih dari 5 tahun masing-masingnya gitu. Nah, kami ingin mengembangkan ini setelah saving group, mereka menabung dan menyimpan di kelompok itu. Lalu ke depannya apa? Nah, itu yang kita coba sekarang sedang menyusun semacam sebuah entitas ekonomi. Ya, karena yang kita telusuri yang paling mungkin itu koperasi. Nah, itu yang kita coba, Kak. Jadi kita belajar koperasinya sekarang, termasuk belajar modeling bisnis sekarang yang Kak Nur Intan dan teman-teman yang saya pikir sangat kontributif ya untuk kita untuk mengenal apa itu model bisnis Canva gitu. Nah, itu yang kita coba pelan-pelan mulai apa ya mencoba untuk menyusun secara komprehensif dan detail gitu. Tapi memang dari BMC yang kami submit itu memang masih sangat ngawang-ngawang sih pikirannya. Butuh koreksi juga dari Kak Nurintan nanti tentang BMC yang kita punya itu. Kira-kira begitu Kak, semangat kita untuk visi kita lah dan latar belakang kita untuk bikin koperasi ini. Iya, keren Thank tuh, you. Ya, keren. makasih Nah, Bang. Ini saya kira Kak Intan kasih. tadi Bang Bernardo itu sudah pada posisi analisis sosial, kemudian maju ke gerakan sosial ini, berpusar pada masalah ekonomi juga. Dan Canva saya kira bisa masuk ke layer ini. Nah, mungkin Kak Intan bisa merespon itu, bagaimana tadi yang disampaikan oleh Bang Bernardo. Silakan Kak Intan. Ya, makasih ya Bang Bernardo, ini keren banget ya. Ini inisiasi yang memang kita harapkan nih. Jadi kita berbisnis tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan, tapi berdampak positif juga terhadap manusia ya, sosial kita nyebutnya. Ada impact sosial. Nah, impact sosialnya ini tinggi nih gitu ya, di mana ada akumulasi modal, tapi apakah itu kita kan pengen ya anggota koperasinya sejahtera, kelompok perempuannya, kelompok pemudanya ikut terlibat gitu. Nah, kita biasanya nyebutnya tuh impact ya kan, kalau program ya. Nah, kemudian juga ada dampak dari apa namanya? Lingkungan, ya kan. Nah, ini ada mengenai lingkungan nih Kak Roni ya. Yuk kita sharing nih siapa nih yang apa namanya tadi sudah ya sama Kak Fernando keren banget. Ini ada yang mau cerita nggak tentang kenapa sih ada pengenalan alam ya kan ya ada yang berbau-bau lingkungan nih. Kalau Iya, ada yang mau cerita, silakan. aku sih sebenarnya yang buat pengenalan alam itu Oke, gimana nah, nih Kak? berdasarkan pengalaman aja sih Kak Intan. Pengalamannya gini, dari internal keluarga sendiri. Nah, anakku tuh kan ada yang masih SMP kelas 2 ya. Nah, dia itu nggak tahu cara makan tebu. Itu sih gitu. Ini tebu diapain ya gitu. Cara makannya gimana ya gitu kan. Kan miris ya. Kita dulu zaman dulu tuh pulang sekolah itu bisa makan tebu. Ya boleh dibilang nyolongin punya tetangga kan gitu ya. Sampai anak sekarang itu sampai nggak tahu tebu itu apa sih gitu. Jadi oh ini jati, jati itu untuk apa? Oh daun jati itu bisa bisa ternyata bisa ngeluarin warna ya, bisa buat motif ya. Itu sih motivasi awalnya gitu. Itu aja Kak Intan. Oke, keren Mbak. Makasih sharingnya ya. Jadi bener banget ya teman-teman. Nah, biasanya kalau kita di program tuh adalah wirausaha
Eco Socialpreneur ya. Punten Kak Anton, Mas Anton bisa di-share yang tadi ya, yang kehutanan sosial ya, Mas. Jadi teman-teman, usaha itu bisa kita mulai dari masalah yang ada di sekitar kita ya. Oke, lanjut, Mas. Jadi, tahu nggak nih teman-teman ya, bahwa ini adalah data dunia dalam angka ya, bahwa jumlah penduduk kita tuh makin banyak ya, kenaikannya apa namanya, masih faktanya di antara 7,7 miliar, 700 juta orang tuh masih hidup di bawah garis kemiskinan, apalagi pasca Covid ya, kan di Tenggara itu meningkat. Kemudian, apa namanya, fakta yang lain, anak-anak itu usia di bawah 5 tahun tuh mengalami stunting. Terus juga ada data, apa namanya, 55% akses ke jaminan sosial tuh hanya 55%, jadi sisanya tuh nggak dapat gitu ya. Jadi kan kita pernah dengar ya, orang tuh mau misalnya akses BPJS, tapi yang ditanya adalah kartu keluarga. Nah, itu adalah salah satu bentuk. Tapi Indonesia lumayan bagus ya, karena BPJS itu dipuji banyak orang juga. Nah, 2 dari 10 orang anak ya di bawah 18 tahun itu tidak bersekolah, teman-teman. Nah, terus orang yang tidak mempunyai akses air bersih itu ada 785 juta. Terus juga mengenai 1 sampai dari 5 anak itu tidak pernah mengenyam pendidikan dan pelatihan gitu loh. Nah, ini adalah fakta. Lanjut, bagaimana dengan kondisi Indonesia ya? Ini Kakak saya mau ngutarakan ya biar teman-teman juga bisa melihat seperti ini ya, pastinya teman-teman juga udah tahu pada teman-teman program ya. Nah, jadi teman-teman dari 100 negara yang aktif untuk apa namanya menghadapi kita 100 negara telah aktif mengadopsi kebijakan pengukuran konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Nah, ini dari sini kita melihat data bahwa angka kematian itu sejak COVID, ini konteksnya COVID ya kemarin, itu semakin meningkat, terus pengangguran juga semakin banyak, kayak gitu ya. Jadi, milenial, teman-teman milenial ini diramalkan akan sulit mempunyai rumah gitu, karena semakin terbatas. Oke, lanjut. Nah, Indonesia, kondisi Indonesia ada 265, hampir 270 juta ya. Nah, ini juga masih banyak data yang teman-teman bisa lihat akses air bersih masih 84 juta orang yang masih kurang akses air bersih. Stunting juga masih ada dari 10 anak ya. Kemudian juga pengangguran, terus juga sama ya, 1 dari 10 anak juga tidak bersekolah. Oke, lanjut. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi saya akan menginfokan ya, ini Jamie Oliver. Ada yang pernah dengar Jamie Oliver? Nah, dia ini teman-teman, dia adalah YouTuber, dia koki juga. Jadi dia itu kecilnya itu adalah disleksia, kesulitan membaca gitu. Dia dibully sama teman-temannya. Nah, jadi akhirnya ketika dia mendirikan 15 restoran ya. Jadi namanya 15 restoran. Dia ini mengundang anak-anak tuh magang. Tapi anak-anak magangnya ini bukan anak-anak biasa, teman-teman, anak-anak pengangguran, tukang mabok gitu ya. Nah, jadi si Jamie Oliver ini dia punya PR juga nih kan, harus mengasih tahu kan mengganti dulu nih karakter anak-anaknya yang biasa hidup di jalan tanpa aturan. Nah, setelah dia diberi kesempatan magang di restorannya dia, anak ini bahkan ada yang dimodali gitu loh. Nah, setelah dia dimodali, anak yang sudah sukses gitu dia mengembalikan lagi. Jadi kayak pay it forward lah gitu ya istilahnya. Program ini sukses teman-teman karena dia 15 restoran ini keuntungannya nomor 2, dia ingin ada dampak sosial yang lebih tinggi gitu loh dengan memperkerjakan anak-anak magang ini gitu. Jadi bayangin aja ya anak-anak yang dari daerah yang crowded, arealnya slum gitu, tapi mereka bisa mendapatkan akses kesempatan magang di restoran yang bagus selama 16 bulan, teman-teman. Jadi 16 bulan bisa jadi koki kan ya, seperti itu. Ini keren banget. Lanjut.
Nah, Muhammad Yunus pasti teman-teman udah pernah dengar ya, udah sering banget gitu. Tadi Kak Bernardo oke ya, dia bermula sama dari kelompok yang simpan pinjam ya, dia membentuk kelompok perempuan. Jadi dia ada hari tertentu minggon. Jadi kelompok perempuannya ini saling menjaga gitu ya, karena kan perempuan itu di daerah Bangladesh itu kan masih status sosialnya itu masih rendah kayak gitu ya. Jadi dia ini menerapkan adanya anak perempuan ini juga diberikan pemberdayaan gitu ketika mereka berkumpul, diberikan pengayaan gitu loh tentang hak perempuan. Jadi tidak hanya dia ekonominya dibantu, tapi juga wawasan berpikirnya gitu. Dia bukan tidak berpikir bisnis as usual gitu loh, bukan bisnis sepertinya bisnis gitu, bukan kayak bank. Bank kan kalau ini pinjol gitu misalnya ya, langsung dihabisin gitu. Ini prinsip kayak Bang Bernardo tadi nih ya. Oke, lanjut. Nah, ini Muhammad Yunus Sano ya. Si Sano ini juga keren ya. Dia mendirikan Generation gitu. Awalnya dia bikin tas yang bisa dipakai gitu ya. Dia bikin ini udah lama ya. Sekarang udah mulai ngetren gitu ya. Nah, si Sano ini mulanya juga membuat satu platform Waste for Change gitu namanya. Dan dia ini kayak orang tuh kalau misalnya saya mau nyumbang sampah dia pick up poinnya gitu loh. Jadi saya klik di HP saya, nih tolong dong pick up sampah gitu. Yang kalau misalnya ini kan dia concern banget terhadap lingkungan gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, si Sano ini dia sudah mendapatkan angel investor ya sekitar 24 miliar ini, lebih malah ya. Dari ini jadi mendapatkan dukungan inisiasinya karena sampah itu kan masalah besar ya bagi kita. Nah, belum lagi nanti juga ada isu transisi energi di mana teman-teman juga bisa masuk nih gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya model bisnis yang awal ini adalah pertautan kayak antara kepentingan ekonomi, lingkungan dan sustainability ya, keberlanjutan di tengah-tengah gitu. Kalau model sekarang enggak, teman-teman. Jadi model yang sekarang adalah ekonomi itu yang di dalam, di luarnya adalah dampak sosial yang kita hitung gitu ya, yang kita kita berikan porsi yang lebih baik gitu ya. Dan kemudian dampak lingkungan. Apa buktinya? Ya, kita kasih slide berikutnya. Ide usaha ya teman-teman seperti Kak Benando tadi, terus juga ide teman-teman ini sebenarnya adalah masalahnya itu dari panggilan ini ya, panggilan ada masalah sosial nih yang kita harus pecahkan bersama, ada masalah lingkungan gitu seperti itu, yang memang menggugah nurani kita. Nah, dari situ teman-teman tuh punya ide, apa nih kira-kira solusinya gitu ya. Jadi misalnya tadi si Jamie Oliver itu dia membuat, ini biang masalah sosial kita ini karena banyak anak-anak yang geng motor gitu, anak-anak preman, karena nggak ada kerjaan gitu. Dan mereka nggak punya keterampilan. Akhirnya Jamie Oliver tadi kan membuat restoran ya, dia ngajak magang anak-anak yang putus sekolah, preman gitu untuk diajari masak dan magang selama 16 bulan. Setelah itu dia dikasih dukungan permodalan gitu dan akhirnya acara ini masuk juga dalam reality show ya. Dan nggak semuanya anak-anak itu mau gitu kan karena mereka biasa hidup di jalan kayak gitu. Namun ada juga yang sukses gitu. Akhirnya 15 restoran itu berkembang juga ya di Inggris itu. Nah, jadi wirausaha sosial itu teman-teman bisa tadi ya, bisa masuk ke manajemen sampah, clean energi, energi yang terbarukan gitu. Kita bukan pakai energi fosil gitu ya. Pelayanan kesehatan kayak kemarin nih, gimana saya memberdayakan ada kawan kita ya, penderita TB yang orang-orangnya tuh kan secara sosial juga mengalami stigma, orang-orang penderita HIV/AIDS gimana misalnya bisa mereka tuh berkarya bisa diterima gitu. Yang waktu itu saya juga pernah baca ada yang penderita kusta ya teman-teman. Kalau penderita kusta kan udah dapat stigma sendiri ya, kayak misalnya ruas-ruas jarinya udah nggak lengkap, dia bikin boneka Barbie itu keren banget itu idenya ya. Terus juga
keterampilan untuk masyarakat yang kurang mampu gitu ya. Nah, ini seperti itu ya. Jadi ada pencandu narkoba, prostitusi gitu ya. Itu narapidana. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada yang menarik lagi ya, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi teman-teman, kemarin aku datang ke acara ini ya, acara tentang kehutanan sosial. Jadi gimana cara ada potensi nih buat teman-teman yang mengadakan pendampingan di wilayah kehutanan, perkebunan gitu ya. Di mana ada areal 12,7 juta hektar gitu. Nah, pemerintah kesulitan gitu loh. Dia pengen masyarakat adat, masyarakat lokal dia ini bisa merasakan juga ya, maksudnya juga alam itu tetap terjaga, tapi juga ekonomi juga meningkat gitu loh. Pemerintah maunya begitu, tapi ternyata dayanya ini kurang untuk masyarakat itu bisa maju gitu. Karena jangkauannya teman-teman LSM juga masih sedikit ya. Nah, jadi ini nih teman-teman, insight-nya ya. Slide selanjutnya, Mas Anton. Nah, jadi model bisnisnya seperti ini nih, model bisnis hutan desa ya. Jadi apa namanya bisa berhubungan juga dengan private sector seperti itu ya. Jadi yang ada multi pihak di situ. Oke, kita masuk lanjut ke contohnya ya. Nah, jadi manfaat perhutanan sosial ini buat masyarakat tuh sangat besar ya. Jadi kayak teman-teman yang kerjanya di pendampingan ini adalah peluang nih gitu ya. Jadi pemerintah tuh membuat dananya cukup lumayan besar ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita bisa mengadakan pendampingan buat teman-teman petani ya, masyarakat adat gitu ya, untuk bisa lebih berkontribusi itu sangat baik sekali. Nah ini ya, jadi ekopreneur kampung. Nah ini yang kakak bilang kemarin ya, jadi di tengah nilai penawaran ini teman-teman tonjolkan apa sih yang menjadi keindahannya gitu. Jadi teman-teman Warsi ini sudah membuat minyak kelapa kampung gitu ya. Nah, dia bikin sesuai bahasa kita ya, bahasa program ya kalau teman-teman ya. Jadi dia bicara soal dampak teman-teman. Siapa yang ngerjain bisnis ini? Dia bilang inklusi perempuan atau GESI. GESI itu gender and social inclusion ya. Jadi gender dan inklusi sosial. Jadi termasuk difabel ya, kelompok yang tidak mampu seperti itu. Nah, yang kedua, praktek ekonomi hijau oleh orang kampung. Terus adanya pelestarian kearifan lokal. Jadi sumber daya alam itu diambil secukupnya, tidak merusak ekosistem yang ada gitu seperti itu. Terus melalui penguatan literasi sosial media untuk ekopreneur. Apa namanya? Ini merupakan ide yang sangat bagus ya. Jadi sebenarnya mungkin banyak sih produk yang ada di lokal, tapi kurang kurang kita bisa akses gitu ya. Jadi teman-teman inilah perannya di pendampingan gitu seperti itu. Jadi misalnya nih, aku pernah beli madu hutan dari Leuser gitu ya. Tapi kemasannya nggak terlalu bagus teman-teman. Jadi mungkin kemasan itulah yang packaging gitu ya dari teman-teman program yang bisa akses gitu. Jadi di dinas-dinas itu juga ada loh teman-teman yang bisa membuatkan kemasan secara gratis gitu. Jadi sebenarnya ekosistem ini memang sudah dibuat oleh wirausaha yang yang masuk ke daerah ke isu ini gitu loh. Seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat ya, ini jadi ekonomi lokalnya itu juga jalan gitu ya, seperti itu. Nah, ini madu ya. Jadi madu ini diambilnya dari suku anak dalam ya. Jadi kalau teman-teman pernah lihat ya, ini kan tinggi ya. Pohon madu itu ya bisa 30 meter gitu. Jadi harus punya keterampilan sendiri ya, sama teman-teman kita yang orang Dayak yang bisa ngambil gitu. Dan dia tuh kayak ada upacara apa gitu ya. Jadi kayak manggil biar bisa selamat kayak gitu. Jadi kelestarian ini sangat dibutuhkan.
Nah, jadi teman-teman ini kalau misalnya mengembangkan program sekaligus juga bisa mengembangkan usaha dampingan sehingga mereka makin scale up ya, makin makin besar gitu usahanya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi bagus ya teman-teman tadi sudah menceritakan visi misi. Nah, kalau misalnya ini kaitannya nih. Jadi kalau misalnya kita sudah punya visi misi yang baik gitu ya, sudah yang apa ya tatarannya ideal, ini bisa lebih bisa kita apa ya, bisa kita tanda kutip kita jual gitu loh. Bahwa kita usaha itu bukan hanya sekedar mengejar profit loh, tapi kita juga ngejar impact, kita punya datanya seperti itu. Oke ya, lanjut ya ke materi BMC kalau nggak ada lagi yang ini. Nah, Kak ini di Intan, Merauke ini saya kira Papua. iya yang dari Kak Wilhelmina sepertinya ini ada praktik baik ini yang bisa diceritakan dari Boleh dong, teman-teman di Merauke. ceritain. Mungkin Kak Wilhelmina bisa menyampaikannya, bercerita, mungkin bisa open mic sekaligus open kamera juga boleh. Iya keren banget ya Ini ampun. soal Tani Vanili ya, ini saya kira bisa Mm-mm. menjadi satu inspirasi bareng-bareng ya Kak Intan ya. Apalagi Oh, kawan-kawan tadi banyak concern di bidang masing-masing ya. Ada yang di bidang ekonomi apa menengah, kemudian ada yang di UMKM, kemudian di banyak ranah-ranah atau kaukus-kaukus. Iya, sebenarnya ya sebelumnya lagi selamat sore untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi sore wabarakatuh. kakak. Paling antusias sekali nih kalau membahas tentang bisnis ya, apalagi bisa menambah pemahaman pengetahuan lagi bahkan dari seluruh Indonesia luar biasa. Ya, baik Kak, ini saya dari Yayasan Wasur Lestari, Wasur Lestari Papua. Kami sementara sedang mengerjakan proyek program kebijakan ramah hutan seperti itu. Jadi ada wilayah kampung-kampung kita yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Wasur, kawasan Taman Nasional. Nah, ada teman-teman di sana, anak-anak muda, mereka sementara menjadi ada ya sarjana kehutanan ya mereka bergelut untuk tanaman vanili, kemudian buah merah, juga ada sagu seperti itu. Jadi ini sangat menarik. Kenapa? Karena ternyata potensi wilayah di terutama di dalam kawasan Taman Nasional Wasur ini kita sudah lama dari Yayasan Wasur Lestari sebelumnya juga untuk pengelolaan minyak kayu putih. Jadi bahan-bahan kayu putih pohon kayu putih jenis Melaleucas simpocarpa ini sebenarnya tumbuh secara alami dalam kawasan Taman Nasional Wasur dan udah dari tahun kurang lebih 90-an itu sudah dikelola menjadi menghasilkan minyak kayu putih yang dikelola oleh masyarakat sendiri tetapi di bawah dampingan dari Yayasan Wasur Lestari. Nah, karena tumbuhan minyak kayu putih ini tumbuhnya secara alami, sehingga juga dalam upaya budidayanya juga oleh masyarakat juga belum bisa maksimal dalam arti kan ini harus ada reboisasi lagi. Nah ini masih agak susah ya dalam kawasan masyarakat kita karena kadang pada saat pemetikan daun itu ditebang harusnya idealnya itu dipetik cuma kan dia tumbuhnya tinggi. Jadi untuk mempermudah Iya. proses daun itu yang umpama 1 liter harus sekian ratus kilo daun baru bisa menghasilkan 1-2 liter. Nah itu ada satu apa ya tantangan juga kelemahan juga di situ untuk khusus masyarakat kita ya Pak. Nah akhirnya ya fenomena lain ini di dalam kawasan kampung tersebut karena kalau harus harus mengambil lagi di hutan itu jauh sekali jaraknya. Jadi agak sulit, agak malas untuk pergi ambil begitu. Belum lagi itu kan tiap-tiap marga itu punya dusun-dusun tersendiri, jadi tidak bisa mengambil sembarangan seperti begitu. Nah, akhirnya ada upaya lain mengalihkan, jadi dengan bertanam vanili seperti itu cukup cocok, iya. Jadi ada
Targetnya itu di beberapa kampung itu ada bahkan yang ditanam sampai 1000-an pohon vanili berbagai jenis. Secara spesifik saya kurang hafal. Juga ada tanaman buah merah yang biasa dijadikan obat kita itu. Hanya kembali lagi yang menjadi tantangan itu setelah nanti seandainya panen, nah itu harganya harus bersaing, nah itu bagaimana pemasarannya, terus juga pengelolaan hasilnya, seperti kayak buah merah juga kan katanya itu nggak bisa diolah secara sembarangan, nah itu pasti membutuhkan teknik pengetahuan agar hasil tanamnya mereka ini bisa feedback kembali yang bisa secara ekonomis itu bisa menguntungkan. Seperti untuk yang sementara ini karena tentunya ya masih di proses penanaman seperti itu. Tetapi ini juga bagian dari bagaimana terus menjaga ekosistem yang ada di kampung. Ya, bagian dari upaya juga menjaga konservasi. Betul. Seperti itu. Jadi stepnya masih bakal panjang nih kalau sampai sudah ada benefitnya itu masih agak panjang. Mungkin itu yang sharingkan sedikit. Iya, ini menarik sekali ya Kak Wilhelmina dari kawan-kawan Papua Merauke ya ini. Nah, mungkin sebelum masuk ke Kak Intan tadi ada saya kira pertanyaan mengenai bagaimana strategi marketing, strategi pemasaran dan seterusnya. Nah, mungkin saya pengen tahu sebenarnya Kak Wilhelmina ya soal apakah ini bagaimana pemberdayaan ke teman-teman masyarakat sekitarnya itu apakah juga dilibatkan atau mungkin selama ini ada hambatan seperti apa ketika ingin mencoba soal bertani vanili ini. Kaitannya kan juga kalau saya punya kawan di Papua juga itu kan multikultur ya, artinya bagaimana pemberdayaan itu perlu pendekatan kebudayaan dan pendekatan sosiologis. Nah, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Kak Wilmin ya, silakan. Ya, coba menjawab semampu yang saya lihat di lapangan ya, Kak ya. Jadi ini kan mereka masih proses, memang sudah sekitar 2 tahun mereka berkebun ya, tanaman vanili ini, ada buah merah dan lain-lain. Hanya kalau dari pengelolaannya, sementara mereka itu masih usaha sendiri, artinya menggunakan dana sendiri, karena harusnya memang didukung oleh dana kampung ya, ada dana yang disediakan dari kampung. Cuma itu terintegrasi dengan baik oleh dana kampung yang ya, jadi mereka berusaha sendiri. Memang kadang-kadang juga ada mungkin bantuan pendampingan, tapi juga masih belum signifikan, maksudnya masih terbatas, skalanya kecil. Jadi ini juga ada di beberapa kampung yang ada tanaman padi, ada juga yang ada dapat perhatian juga mungkin dari pihak-pihak lain. Tetapi informasi yang saya dapat bahwa kami kebetulan di Yayasan Wawasan Lestari kan juga mempunyai beberapa kegiatan berjejaring dengan dinas pemerintahan pemberdayaan masyarakat kampung. Jadi untuk membantu mungkin sedikit ada dukungan pendanaan. Jadi teman-teman anak-anak muda yang sementara masih dikelola secara keluarga, pakai lahan yang mereka. Iya, mungkin bisa direspon lebih dahulu Kak Intan, nanti Kak Wilhelmina bisa merespon balik selanjutnya. Iya, Silakan. makasih ya Kak, inspiring banget ya, menginspirasi sekali ininya ya. Jadi tujuannya kan pasti anak muda lokal gitu ya, punya mau dapat meningkatkan taraf hidupnya gitu ya dengan pertanian ini gitu. Jadi model bisnis seperti ini memang akan berkembang ke masa depan sih Kak. Jadi kebanyakan kan kita OMS ini kan banyak bergantung dari donor ya, dari dana yang donor. Padahal sebenarnya kalau misalnya ini memang membutuhkan sumber daya yang tidak kecil ya, saya juga tahu gitu. Tapi ini adalah bisa berbisnis bersama masyarakat adalah sesuatu hal yang menurut saya sih bagus banget gitu loh nantinya. Akan berkembang nantinya memang trennya akan seperti itu gitu. Jadi saya pernah ngobrol sama pendirinya Bina Swadaya ya.
saya pernah nanya gitu. Jadi dulunya kan agak dianggap aneh ya, kok LSM berbisnis kayak gitu-gitu. Nah, ternyata kan dia bertahannya puluhan tahun ya. Terus saya sempat tanya nih sama teman saya gitu. Apa nih yang kira-kira bocoran nih dari Pak Bambang gitu kan. Teman saya bilang berbisnis dengan masyarakat gitu. Jadi LSM ini nantinya memang salah satu kunci nanti dia keberlanjutannya ini adalah memang bermitra dengan masyarakat, Mbak Wilhelmina. Jadi apa yang udah dirintis teman-teman ini nantinya akan trennya seperti itu gitu. Karena kan teman-teman ini punya visi misi yang sama ya, menjaga alam sekaligus juga berdampak positif terhadap pengangguran, mengurangi pengangguran seperti tadi itu visi misinya pada bagus-bagus ya. Jadi anak-anak muda juga. Oh, Kak Winona. Oke, Kak Winona. Jadi seperti itu. Memang tantangannya nggak mudah. Makanya nanti kalau kakak bikin bisnis model kanvas tuh di bagian mitra utama, memang ada yang mengerjakan pendampingan. Jadi kita bermitra tuh Kak di situ. Ada yang mungkin ada rumah kreatif BUMN yang menyediakan pendanaan. Nanti kita bermitra. Jadi fungsinya kita memang menghubungkan gitu loh sumber-sumber akses. Karena kan kalau peserta program agak sulit ya. Jadi dia juga udah ribet dengan produksi mungkin ya seperti itu. Dan mungkin juga kita mencarikan ide nih untuk kemasan, terus juga produknya juga ada produk turunan gitu yang punya nilai lebih gitu. Tapi mungkin bukan teman-teman program yang kerjakan, tapi sebenarnya maksud saya di dinas-dinas pariwisata atau dinas UMKM setempat itu juga punya. Dan tadi udah benar ya, maksudnya teman-teman tuh udah mengakses kayak dana desa, dana kampung itu memang ada dan memang bisa gitu. Memang fungsinya kita gitu ya yang ini ada nih akses pendanaan kayak gitu. Gitu Oke, sih Kak. makasih banyak Kak Intan. Dan Winona, saya kira ini juga dengan forum ini kan sebenarnya Lokadaya itu berjejaring. Nah, forum ini memperkuat jejaring kita sebenarnya. Jika kawan-kawan dari Merauke itu tadi sudah menceritakan soal Tanili, kemudian bagaimana di tempat lain itu seperti apa. Nah, ini di kolom chat juga ada Bu Sri Amanah, beliau dari Medan ini. Saya kira bisa bercerita lebih lanjut. Wah, daunnya bisa dibuat ekoprint. Nah, ini mungkin bisa bercerita ini. Silakan, Bu Ana. Iya, tadi kan siapa Kak Winona bilang Winona. daun kayu putih itu, waduh, saya langsung kepikiran wah bikin ekoprint cakep tuh daunnya gitu. Iya, Makanya benar. langsung komen kan, jadi bisa dapat banyak kan ekoprint, minyak kayu putihnya juga. Jadi dalam satu pohon itu bisa dipakai untuk berbagai macam manfaat gitu. Nah, yang sedikit saya mau sedikit sharing boleh ya, cerita dikit aja sih. Oh, boleh, Eh, boleh. Tentang kita kan waktu itu punya kelompok namanya kelompok peduli masyarakat yang akhirnya sekarang jadi sebuah yayasan namanya Yayasan Peduli Masyarakat gitu ya, PEMAS. Jadi kita dulu waktu itu kumpulan dari kader-kader TBC awalnya gitu. Nah, itulah kita gimana ya bisa bantu nutrisi untuk anak-anak dengan yang terdampak TBC. Akhirnya kita sepakat tuh buat sabun cuci piring gitu. Sampai akhirnya kita dapat mesin pengaduk untuk membuat sabun cuci piring itu dari Politeknik Negeri Medan gitu kan. Nah, karena COVID kemarin nggak boleh ngumpul-ngumpul rame-rame karena kan yang ngerjain tuh ibu-ibu kader tuh ya. Jadi terhentilah itu. Nah, waktu itu kebetulan tahun 2018 apa 17 itu kalau saya nggak salah, kita belum ngerti itu yang namanya NIB, terus PIRT atau apa gitu macam itu gitu kan, yang harus harus lapor atau daftar ke BPOM atau apa gitu-gitu. Jadi akhirnya kita sebenarnya awalnya kita mau minta dukungan dari Dinas Kesehatan ya. Akhirnya kita kena teror karena kita produksinya udah lebih dari 8.000 botol aqua yang 600 mililiter itu gitu. Jadi kita tarik semua takut jadi ilegal kan gitu karena produksinya udah banyak banget gitu. Akhirnya kita tarik dan sampai sekarang ini belum jalan lagi gitu. Jadi
dengan ada BMC dari Kak Intan mungkin aku bisa coba lagi susun lagi rencana sama Ibu-Ibu Kader. Terima kasih Kak Intan. Ya, makasih Kak. Jadi Ya, lanjut makasih. Kak Roni ya. Jadi gini, kalau misalnya ini kita juga sebagai pelaku usaha juga harus memperhatikan izin ya, teman-teman gitu. Jadi kita meskipun skala kita masih mikro, masih kecil, tetap harus comply, artinya patuh terhadap perizinan. Jadi kalau tadi udah bagus nih, udah ada NIB ya, itu kayak semacam registrasi tuh. Kak Roni, terus PIRT untuk industri yang berbasis rumah tangga seperti makanan. Nah, sependek pengetahuan saya, untuk izin kayak sabun cuci piring tuh rada ribet juga tuh, karena dia harus ada lab, uji lab kayak kimianya gitu. Tapi bukan berarti mustahil ya. Jadi ini kalau nggak salah berapa ya dulu saya pernah ikutan tuh, apa maksudnya pupuk ya waktu itu pupuk. Jadi yang ujungnya itu ada apa namanya berujung pada apa dampak terhadap manusia tuh memang ada izinnya lagi gitu. Jadi kalau misalnya nanti apa kalau bisa di apa ditindaklanjuti ya, maksudnya dipelajari secara khusus untuk izin seperti pembuatan sabun, terus juga misalnya hand sanitizer, karena dulu juga ada tuh, jadi berbahan dasar mangrove ya. Jadi karena waktu itu proyeknya ada di industri mangrove, terus ada yang ini nih, wah pengen nih bikin. Jadi mangrove itu kadar vitaminnya sih kan lebih 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 kuat daripada jeruk ya, berapa kali lipat gitu. Mangrove itu kan biasa dibuang-buang ya, tapi ternyata gizinya lumayan bagus ya, vitamin C-nya tinggi. Nah ternyata untuk perizinan tuh lumayan tantangan. Jadi tapi bukan berarti ini mengecilkan ya. Jadi ini nggak mustahil, apalagi kalau teman-teman sudah didukung oleh dinas gitu. Jadi lebih mudah karena kan mereka kan ada perizinan satu pintu, ya mungkin mereka akan bantu gitu loh. Semangat. Ya. Iya, makasih. Kak Intan ini saya kira sudah koordinasi ya ini antara Kak Wihana dengan Bu Sri Amanah. Saya ingin sekali belajar tentang ekoprint. Nanti saya cari info ekoprint di wilayah timur ya. Nah ini silakan bisa tuker-tukeran kontak ini melalui forum Lokadaya. Lokadaya ini. Iya, iya. Itu fungsinya ya, kita saling belajar ya. Apalagi di hutan Karoni itu daunnya Ya. cakep-cakep banget. Iya, betul. Iya, iya. Ya, Hmm. sesi berikutnya ini saya kira Kak Intan ya, kita mulai masuk ke kawan-kawan kemarin ketika ada PR atau mungkin bisa presentasi atau menyampaikan secara lisan juga nggak apa-apa. Feel free juga untuk di forum Zoom ini. Silakan untuk Jadi Kak Intan untuk pemandunya. Ya, silakan Kak. ya, jadi kita review dulu nanti pakai Mentimeter ya. Jadi kan yang mengumpulkan 4 ya. Jadi kan teman-teman yang lain mungkin belum mencoba. Jadi kita bisa ngetik di Mentimeter ya per subjek blog gitu Kak Roni. Ya. Oke ya. Oke. Jadi kita ke blog nomor 1 dulu ya. Siapa target pelanggan. Jadi kalau segmentasi pelanggan itu oke. Dosen, pemilik travel umroh, guru-guru. Jadi jawaban teman-teman ini satu, tapi untuk mewakili bisnisnya ya. Apalagi Gen Z. Oke, ada lagi yang lain? Sudah? Yuk kita inikan dulu ya. Switch dulu ke materi ya. Penduduk dunia perempuan. Oke. Apa sih yang menjadi apa nilai penawaran usaha teman-teman? Silakan ya. Yang orang tuh nggak punya, orang tuh nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak menguasai, bisa juga seperti itu. Silakan bisa diketik nilai penawaran. Oke, 2 respon. Nah, keunikan rasa, ramah lingkungan, unik. Iya, oke. Ada yang lain? Nah, mungkin yang isi unik bisa cerita ya. Cocok untuk vegan, motif limited edition, terbatas, berbahan alam, ramah lingkungan. Oke, good. Keren. Susah didapat. Berarti dia
nggak ada yang apa namanya nggak diciptakan di tempat yang lain gitu ya, berbahan alam. Oke. Nah, bisa diceritain nggak ya, Kak Roni ya? Bisa sharing mungkin yang eh apa nih yang unik mungkin mau berbagi atau siapapun boleh ya, silakan. Ini izin ya Kak ya. Saya Boleh. saya juga kebetulan dengan anak-anak, kebetulan mereka masih kuliah di kampus negeri di Merauke. Itu kami punya kantin. Kantin ini juga di bawah binaan dari Rumah BUMN dan juga dari Dinas Perindako. Jadi bisa mendapatkan dana stimulan juga dari Dinas Perindako karena di Merauke ini juga sedang gencar-gencarnya juga mendorong UMKM. Tapi yang kelola ini anak-anak. Jadi kami menjual itu nasi biru ya, tapi pewarnaannya itu dari bunga telang. Oh, bunga telang ya. Dari jenis bunga telang. Jadi buat juga ada es lumut, bahan dasarnya juga pewarnanya menggunakan dari bunga telang juga seperti itu. Atau puding, jadi hampir semuanya itu berbasis bunga telang seperti itu. Kebetulan juga di Merauke ini bunga telang kan masih agak susah didapatkan, tetapi saya menanam sendiri di halaman rumah. Jadi tinggal petik saja kalau pas mau membuat produk makanan. Seperti itu. Dan ya tidak banyak di Merauke ya mungkin kayaknya baru kami yang mencoba ya rasa dari bunga telang seperti itu. Jadi ya cukup punya. Memang kita mencoba mencari yang berbeda lah dari yang lain. Kalau kayak nasi kuning kan sudah banyak. Jadi kita mencoba telang lauknya itu bebek rica-rica seperti itu. Wow. Jadi ada yang berbeda atau dari pecel lele tapi nasi nasi uduknya itu nasinya itu dari bunga telang. Jadi nasi uduk telang juga ada seperti itu. Karena juga kita bisa menerima orderan kalau pas hari libur atau Sabtu Minggu begitu kami jualan juga pas tidak kegiatan kantor. Nah itu yang saya juga mendorong beberapa mama-mama di sekitar rumah itu untuk menanam juga bunga telang karena bisa punya nilai ekonomis seperti itu Kak. Oke. Berarti yang pelanggannya siapa nih Kak yang beli? Yang Kakak sasar? Beragam ya. Itu tadi mulai dari WA keluarga. Kita pasarkan di WA keluarga. Terus juga teman-teman di dinas-dinas juga kadang juga mereka Oh, ada di dinas, teman-teman dinas. Oke. mahasiswanya mereka juga. Jadi ya cukup beragam. Oke, jadi kayak semacam catering ya Kak ya? Ya online lah bisa diantar. Ya, ya. Seperti manfaatkan relasi-relasi yang kami punya seperti itu. Oke, good. Ini Ya, ada keunik. Makasih Kak Winona. Oke, ya, yang lain ini apa? Ada memiliki legalitas usaha. Siapa nih? oh ya kami juga memiliki legalitas juga ya. Ah, Iya. Nah, sementara lagi ada beberapa proses juga kayak menunggu untuk izin ini apa halal juga hmm, seperti oke itu ya, sharingnya. ya Kak. Jadi kalau masukan aku ya, baiknya yang legalitas usaha adalah sumber daya Kak. Jadi sumber daya yang non fisik ya. Jadi ada hak kekayaan intelektual, hak cipta, terus legalitas usaha itu adalah hal yang menjadi sumber daya dari kita gitu. Tapi jadi bukan termasuk dari nilai penawaran. Nilai penawarannya tadi ya yang nasinya itu warnanya biru unik gitu ya. Menawarkan rasa, terus juga apa namanya? eh mungkin juga apa kearifan lokal. Nah, itu adalah apa namanya? Kak Winana berbeda. Jadi yang lebih merupakan keunggulan produk yang Kakak tawarkan kayak gitu. Jadi kalau legalitas usaha itu adalah masuk di sumber daya Kak yang Kakak miliki saat ini, kekuatannya. Mm-mm. Iya, ya menarik sih tadi Kak Intan nyambung ya tadi yang Kak Winona juga cerita soal
apa namanya memakai warna-warna yang alami gitu. Kalau di Jogja itu beberapa kawan dia punya usaha kecil di rumahnya itu bikin mie ayam tapi mie itu dari warna-warna seperti wortel, bayam dan seterusnya. Nah, jadi seringkali kan kalau kita idenya sederhana sih sebenarnya. Kalau orang-orang melihat mie itu sebagai makanan yang instan, yang tidak bergizi, nah itu dia mendekonstruksi nilai yang selama ini masyarakat pahami tentang mie ayam. Jadi mie ayam itu, terutama mie-nya, benar-benar dihasilkan secara individu dulu dari dia sendiri ketika dia membuat rekayasa mie-nya seperti apa, lalu bagaimana pewarnaannya itu ternyata juga membuat selain menarik itu juga dari sisi kesehatan lumayan bagus itu gizinya karena kan dari wortel, dari bayam dan seterusnya. Nah, ini saya kira apa namanya kalau yang saya refleksi ya Kak Intan ya, Kak Winona dan teman-teman yang lain bahwa nilai apa yang umum sih di masyarakat dan nilai apa yang kita tawarkan bisa juga dari nilai yang umum di masyarakat yang tadinya itu melihat mie secara stigmanya negatif, peyoratif, pokoknya yang apa konotasinya itu jelek-jelek, tapi dengan tawar yang dihasilkan melalui usahanya itu dia bisa membangun satu brand tersendiri bahwa ada loh mie yang sehat dan itu saya kira secara industrial di beberapa tempat apa namanya sekarang ini selain mie yang banyak apa namanya mungkin di luar negeri itu apa namanya disukai tapi ada juga mie yang unik dan itu menawarkan sisi kesehatan saya lupa namanya mie apa itu yang pokoknya yang warnanya juga hijau-hijau itu nah ini saya kira kita melihat dari sisi nilai itu kalau saya refleksikan gitu Kak Intan. Iya, betul banget, Kak. Jadi mungkin kalau nilai penawarannya itu kalau misalnya Kakak apa membantu ya, misalnya memperkerjakan apa namanya ya tadi ya kayak Jamie, Jamie Oliver tuh tadi ya untuk anak muda gitu seperti itu yang sekalian memecahkan masalah sosial gitu. Nah, itu bisa juga sih, Kak. Jadi bahan yang berbahan alami itu dicari gitu, organik. Nah, misalnya akan bernilai plus kalau Kakak ada yang tahu ya tentang gizi gitu kan kalau sekarang kan lagi ngetren tuh apa berapa jumlah kalori gitu ya. Nah, itu kalau misalnya Kakak cantumkan gitu tuh orang-orang tuh akan suka gitu biasanya. Jadi produk yang Kakak jual adalah produk yang apa namanya aman, sehat, tuh seperti itu adalah nilai penawarannya. Keren, Kak. Iya, iya Kak Intan. Mungkin juga ada ini juga Kak Intan ya, bahwa yang organik terutama kalau saya amati di teman-teman ya, itu ada yang riset juga bahwa selain produk itu punya keunggulan yang sifatnya alami, tapi sisi negatifnya juga ada bahwa itu hanya elit saja yang bisa mengonsumsinya. Karena bahan-bahan Betul. organik itu kan mahal-mahal Kak. Jadi artinya dia tidak menyasar audiens yang heterogen yang mungkin kelas menengah ke bawah begitu. Itu ada satu riset juga dari kawan saya bahwa ternyata yang tadi yang disampaikan Kak Intan bahwa audiens itu spesifik memang ada fokus di sana juga ya dan itu bisa membentuk apa namanya audiensnya itu kira-kira gitulah. Ya, jadi kan kayak Kak Winona tadi kan dia memang menyasar misalnya kalau ada apa namanya Pemkab, Pemda ya bikin acara kan biasanya pesan-pesan tuh. Nah, jadi kalau misalnya bisa bermitra gitu makanannya dari kami akan jamin bahan-bahannya ini berkualitas gitu tuh bisa juga sih dijual tuh Kak, memang isunya. Jadi memang ada juga riset yang mengatakan bahwa apa sebenarnya makanan organik itu asal memang yang bertumbuh di lokal ya, itu sebenarnya sangat kejangkau gitu. Jadi kita kalau misalnya nih mau makan yang bergizi, sebenarnya yang produk lokalnya itu yang banyak digunakan gitu, Kak. Jadi jadi akan lebih murah. Misalnya nih daerah tertentu itu lebih mengkonsumsi umbi-umbian gitu. Nah, itu kan organik ya. Nah, tapi bisa jadinya lebih murah, Kak, kalau misalnya kita konsumsi. Misalnya orang diet-diet buah-buahan. Nah, buah-buahan yang disarankan adalah buah-buah lokal pada musimnya gitu. Akan terasa mahal kalau kita buahnya buah impor
gitu. Atau nyari durian yang bukan musim ya, udahlah durian gitu kan. Udah nggak musim aja mahal gitu, apalagi nggak musim gitu. Jadi memang kalau misalnya kita mau yang berbahan alami, ketika dihitung mungkin juga bisa. Jadi sama Kak, kayak misalnya nih tadi ya pewarna hijau dari kangkung, dari bayam. Jadi kan kalau saya punya anak, saya aman nih kalau anak saya mengkonsumsi ini mie hijau dari apa bahan pewarna itu dari bayam gitu kan. Itu Kak. Iya, iya. Asal jangan yang terlalu apa ya, impor lah bahannya gitu Iya, masih bisa. Kayak bunga telang kan masih bisa tumbuh ya. iya, iya. Mm-mm. Ya, ada lagi yang mau sharing nggak tuh Kak? Iya, silakan Kak Winona, ya. Silakan kalau ada yang mau sharing lagi. Sepertinya masih ada suaranya masih unmute itu, belum kedengaran Kak Winona. Iya, kami di Papua ini kan memang sedang ini sagu ya, Hmm. berhubung beras mahal, jadi kayak untuk hemat apa nih ya, jangan boros pangan apa semua, selalu digalakan itu terkait dengan apa untuk pengganti nasi yaitu sagu. Jadi teman-teman UMKM di sini juga banyak yang mengolah sagu menjadi makanan-makanan alternatif yang lain seperti snack apa kayak begitu tuh sudah banyak sekali begitu dan itu sangat menarik sekali. Rasa-rasanya pun semua unik-unik ya. Sagu yang diolah jadi berbagai macam penganan yang sehat seperti itu dengan campuran kelapa dan sebagainya. Nanti kalau kapan-kapan kalau kakak dorang ke Merauke itu ada makanan-makanan Ya. unik khas khas masyarakat adat di sini itu dari bahan sagu, kelapa dan lain-lain. Seperti itu. Iya Kak, Wah, karena saya juga jadi lapar ini Kak. emang restoran yang budidayanya sagu. Salah satunya Papeda gitu. Ya, betul, betul. Bahkan sudah ada olahan untuk mie, bahkan beras sagu, beras dari sagu. Iya, Seperti itu. Iya, iya. Ya, ini beras. menarik ini Kak Intan, dan mungkin bisa dielaborasi Kak Intan bahwa kan ini kawan-kawan ada yang dari juga terutama di Jakarta, kemudian kota besar ya. Artinya ada privilege bahwa kita punya halaman yang luas seperti Kak Wirna tadi, di situ pasti banyak lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan. Nah, kita bagaimana strateginya supaya kita bisa memanfaatkan mungkin lahan-lahan yang sempit yang bisa di kos-kosan atau di rumah-rumah kompleks yang mungkin secara lahan itu kurang begitu apa namanya tapi itu bisa dimanfaatkan. Jadi melalui strategi seperti apa Kak Intan mungkin bisa bercerita lebih lanjut soal itu. Ya, jadi sebenarnya kalau konteksnya nilai penawaran ini adalah nilai yang kita tawarkan ya Kak ya. Jadi bagaimana intinya sih gini, keindahan produk kita itu apa yang orang tuh nggak punya gitu untuk apa namanya untuk persaingan gitu ya. Jadi kan tadi ya, jadi kenapa orang tuh prefer dengan iPhone meskipun mahal banget gitu. Jadi masing-masing produk tuh ada iniannya gitu. Oke, lanjut. Silakan teman lain mungkin bisa bercerita. Silakan deh teman-teman, silakan tulis. Jadi yang produk yang apa namanya keindahan produk kamu, kehebatan jasa yang kamu berikan, lembaga kamu berikan gitu ya, itu bisa diketahui nih sama ya donor, ya perusahaan, ya yang orang kira-kira tertarik sama program kamu. Atau kalau konteksnya wirausaha, siapa nih pelanggan yang akan beli gitu kan, yang beli produk kamu karena tahu produk kamu tuh bagus, produk kamu tuh indah, produk kamu tuh berwawasan ekologis gitu lah ya. Nah, siapa dan bagaimana caranya? Nah, ini yang kita coba teman-teman tuliskan gitu ya. Yang kira-kira kita tuh bisa loh jangkau gitu. Kampus misalnya mahasiswa, tapi mahasiswanya menjangkau mahasiswa ini gimana nih caranya? Atau kita menjangkau ibu-ibu. Nah, gimana menjangkau ibu-ibu yang kita mau tawarkan gitu, yang punya yang mau beli gitu. Yang problemnya dia terpecahkan dengan adanya produk kita gitu loh. Kira-kira apa nih yang akan teman-teman lakukan? Saluran penjualannya apa? Channelnya apa? Medianya apa? Silakan ya. Jadi kalau bisa satu orang menuliskan pakai koma aja ya. Kalau ada beberapa channel yang akan dibuat. WhatsApp. Tuh, TikTok. Wah, keren.
Event, benar. Sosial media, iya betul. Oke, ada lagi kira-kira? Nah, teman-teman ada nggak yang punya apa? WA grup keluarga, benar. Itu keren tuh ya. Jadi jualan di WA grup keluarga aja itu bisa laku ya, teman-teman ya. Good. Ada sosial media, terus grup WA, iya, komunitas, ya. Kelompok arisan gimana kira-kira? Bisa nggak kita jualan nama kelompok arisan? E-commerce, wah ya. TikTok. Jadi aku berapa hari yang lalu ya, jadi mantan dulu binaan, dia WA, Kak, aku ada live TikTok gitu, live FB. Jadi dia apa? Teman-teman udah pernah ya nyaksiin live ya kayak di Shopee gitu. Jadi dia sekarang bikin dagangin langsung untuk kemajuan sih kalau menurut aku ya keren banget ya. Jadi dia mengadakan biar orang tahu produknya dia gimana caranya dia live di FB teman-teman. Jadi itu juga bisa ya jadi sarana nih live FB, ikut pameran bener banget ya. Bikin warung depan rumah juga boleh gitu ya. Misalnya punya garasi, terus teman-teman bikin warung di depan nggak masalah gitu ya. Jadi ya orang tahu kan suka ada tuh orang berjualan ya, ke pameran good, bazar bagus banget. Jadi orang itu intinya tahu. Keren. Kita lanjut ya karena masih banyak. Kira-kira ada yang cukup jelas ya ini kayaknya pada keren ya. Ya, kita teman-teman bisa bayangin ya, apa ya kira-kira yang bisa orang tuh bisa mempertahankan gitu. Atau teman-teman bisa refleksi nih. Selama ini kalau jualan gimana? Orang berjualan nih sama temen nih ya. Biasanya teman-teman ngapain gitu. Silakan ya diisi di Menti linknya. Jadi apa strateginya nih kira-kira ya biar pelanggan itu tetap sama teman-teman gitu, nggak pindah ke lain hati. Gitu. Oh, diskon, bener banget. Kasih bonus ekstra. Iya, keren. Ya, bener ya. Promo, perbaikan kualitas, ya. Nah, bundling, benar. Jadi orang tertarik ya, beli lagi gitu ya. Komunikasi interpersonal betul banget. Nah, salah satu cara yang paling seringnya dilakukan adalah apa teman-teman? Chat, ya kan? Personal chat. Jadi kamu bisa tanya, kakak, Kak Winona, gimana nih kakak yang beli produk aku kemarin, ada nggak masukannya gitu. Kak Sri, gimana masakan yang kemarin yang kakak beli, enak nggak? Atau bisa juga nih, kamu punya resep baru, kamu tambahkan gitu ya. Jadi personal chat tadi ya, komunikasi interpersonal itu sangat penting banget teman-teman untuk teman-teman pertahankan. Bisa juga tadi ya komunitas. Misalnya gini, banyak sekali misalnya habis pelatihan nih kita nih ya, pelatihan di Lokadaya, kita punya WhatsApp group. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah kita membentuk komunitas, kita membentuk jejaring gitu sehingga kalau misalnya ada informasi yang baru, teman-teman bisa terinformasikan dengan cepat. Jadi misalnya nih, sekarang kan udah ada ya WhatsApp grupnya. Nanti kan ada bertambah, orang lagi, misalnya orang baru datang lagi, nanti kan bertambah. Nah, itu bisa jadi ruang belajar. Nah, ini adalah salah satu bentuk mempertahankan hubungan pelanggan, teman-teman. Jadi komunitas, ya komunitas sekarang bisa macam-macam. Bisa bentuknya itu, bisa apa namanya, kayak, pokoknya kita kayak keluarga gitu ya, klub motor, itu biasanya punya komunitas gitu. Atau kalau teman-teman program, misalnya sebentar lagi ada apa memberikan newsletter juga loh, teman-teman memberikan email ya, greeting, selamat hari raya atau apa, memberikan undangan. Kita ada acara ini nih, launching ini, mau nggak datang? Nah, kayak gitu tuh salah satu bentuk-bentuk mempertahankan hubungan pelanggan gitu ya. Selain tadi ini benar nih regular diskon ya. Nah, cara mempertahankan mutu dan kualitas adalah melalui personal chat gitu. Jadi kalau teman-teman ya dikritik oleh orang, jangan sedih, berarti dia itu pengen teman-teman makin bagus produknya. Makanya ada orang yang admin ya, kalau misalnya penjualan teman-teman melalui sosial media udah banyak, dia ada admin khusus tuh yang melayani chat.
Makanya kan kalau di Shopee, kamu belanja di Shopee itu kecepatan menanggapi itu salah satu penilaian kita loh sebagai pelanggan gitu. Jadi kalau misalnya admin kita lama respon tuh juga ada kan, adminnya lama agak fast respon gitu kan, pelanggan kita nanti lama-lama kabur gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Cukup jelas ya? Oke, kita lanjut ya. Keren nih, udah pada. Nah, kira-kira nih pendapatan usaha kamu dapatnya dari mana aja? Selain penjualan produk. Misalnya kita ngebayangin apa? Kita jualan apa? Revolving fund. Oh, keren. Pinjol, investasi, warisan. Oke. Pinjol. Jadi gini ya teman-teman ya. Jadi kalau apa namanya pinjol ini beda tempat ya. Jadi kalau harus pendapatan, contohnya gini, KUR pinjamannya. Jadi harus pendapatan berbeda dengan apa permodalan ya teman-teman. Ini kamu dapat duitnya dari mana aja gitu. Misalnya kalau saya usahanya catering, saya kira-kira dapat duitnya dari mana selain penjualan produk. Misalnya teman-teman dapat dari sewa peralatan gitu. Apalagi nih kira-kira sewa tenda, sewa mobil pick up. Nah, itu intinya kita dapat duit dari mana aja nih revenue stream-nya gitu ya. Jadi harus pendapatan. Jadi kalau misalnya pinjol itu kan pinjaman ya. Itu bukan di sini tempatnya. Jadi kira-kira nih apa sih yang kamu bisa dapat usaha tambahan? Misalnya nih Kak Winona buka kafe kopi ya, kopi, jualan kopi. Kira-kira dapat penghasilan dapat dari mana aja nih? Misalnya dapat dari ada Mbak Sri yang titip jual apa? Titip jual kue, brownies, rasa kopi, jadi aromanya sama gitu misalnya. Nah kayak gitu. Reseller, good. Ya. Kalau warisan bukan ya, bukan masuk di sini karena kan warisan emang udah ada gitu ya. Jadi tidak masuk dalam konteks usaha yang kita sedang bikin atau sedang rintis. Nah, ini ya penyewaan sewa barang, keren ya. Seperti itu ya. Penyewaan alat masak. Iya, benar ya. Jadi kalau misalnya kita punya alat masak yang nggak dipakai, teman kita lagi kebanjiran orderan ya boleh pinjam sewa gitu. Betul ya. Kira-kira jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau revenue stream itu adalah pendapatan yang lain yang kita dapatkan dari penjualan produk atau jasa yang kita hasilkan kayak gitu. Menerima orderan proyek yang lain itu bisa juga gitu ya. Misalnya proyek yang utama kita ini adalah apa namanya? Pemberdayaan pencegahan penyakit menular seperti tuberkulosis gitu ya, misalnya TB. Nanti kamu bisa dapat lagi nih, misalnya dapat orderan lagi untuk penelitian sosial, komunikasi ya, jadi peningkatan perilaku, pencegahan kayak gitu tuh bisa juga gitu ya. Jadi dapat orderan proyek yang lain di luar yang isu utamanya kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya, kira-kira bisa dipahamin ya. Jadi revenue stream intinya adalah kamu mendapatkan pendapat yang lain di luar pendapatan utama. Oke ya, nah kira-kira nih sumber daya yang kamu miliki apa nih? Silakan diketik ya. Yang udah kamu miliki saat ini. Boleh ya, tulis ya. Sumber daya utama. Oke. Wah, intelektual, manusia. Terus apa nih? Catering ya, berarti alat-alat ya, sumber daya manusianya masih one man woman show. Nggak apa-apa ya. Tapi kan teman-teman apa namanya punya modal keahlian, biar sendiri kan tapi kan punya modal. Nah, sumber daya keuangan keren, sumber daya fisik. Oke ya, teman-teman kayaknya udah jago nih, keren. Yuk kita lanjut ya. Kira-kira apa aja nih aktivitas utamanya? Jadi kalau misalnya aktivitas utamanya memang nanti dirincikan ya. Jadi kalau misalnya memberikan pelatihan,
mulai dari bikin publikasinya, tulis gitu ya. Kalau di BMC-nya tuh ditulis teman-teman, dirinci. Terus mencari apa, misalnya kalau pelatihannya itu buat anak-anak di vokasi ya, sekolah keterampilan ya, saya mencari itu melakukan promosi ya ke berbagai SMK gitu. Terus juga saya membuat kurikulum. Jadi dirinci ya teman-teman ya. Mungkin kalau sini kan ruangannya terbatas, tapi kalau teman-teman nanti bikin BMC wajib untuk merinci. Jadi kalau misalnya jasa pelatihan itu kan mulai dari apa coba? Menyebarkan informasi kan, bikin e-flyer, terus bikin apa, menyebarkan kan supaya khalayak ini tahu nih saya punya pelatihan yang oke banget gitu. Terus kemudian saya membuat kurikulum, ya kan? Kurikulum capaiannya apa sih? Apa targetnya? Apa outputnya nih dari pelatihan ini? Apa impact-nya? Nah, seperti itu. Nanti setelah itu saya jalankan pelatihannya kan. Terus saya membuat kayak semacam refleksi atau post testnya seperti itu. Ya, jadi nanti teman-teman rinci ya, gitu. Jadi melakukan sosialisasi dan promosi kayak gitu. Terus kalau bisnisnya apa, sesuai dengan bisnis teman-teman. Oke ya, cukup dipahamin ya teman-teman ya. Jadi kalau di aktivitas utama dirinci, karena berkaitan nanti nih teman-teman dengan biaya di kolom 9. Oke ya, lanjut ya. Oke, yuk kira-kira nih teman-teman silakan tulis nih di Mentimeter siapa stakeholder teman-teman dalam menjalankan usaha. Oh, kalau misalnya bukan dari kalangan OMS, stakeholder itu mitra ya. Mitra yang bikin usaha kamu tuh sukses. Kira-kira siapa? Yang bisa mempermudah, terus juga usaha kamu juga punya akses dan berkembang. Tuh, lebih pesat. Kepala desa. Oke. Kampusnya ini siapa nih kampus? Aktornya siapa kira-kira misalnya? Kalau kampus siapa? Ada yang bisa jawab? Oh, oke, siapa nih? Suami. Ya bisa ya kalau apa usahanya juga usahanya rumahan, suami mendukung bisa gitu ya. Terus dinas terkait, benar. Kenapa dinas terkait? Karena mereka sering mengadakan pelatihan, akses permodalan, promosi, ya kayak rumah-rumah kreatif BUMN itu juga ada ya biasanya di tingkat provinsi. Jadi rumah buat oleh-oleh juga bisa. Kawan teamwork itu sebenarnya masuknya di sumber daya utama sayang. Kalau kawan itu teamwork itu adalah sumber daya utama ya yang kita punya SDM tadi teman-teman. Kalau ini di luar usaha kita, stakeholder. Suami sebenarnya lebih tepat tuh di sumber daya utama. Jadi karena yang kita punya ya, yang kita punya sendiri. Alat yang kita punya, yang kalau bisa pinjem aja. Misalnya saya punya nih alat masak, punya emak saya, nggak apa-apa saya pakai gitu. Ya, nggak perlu saya beli gitu kan. Nah, kalau suami itu adalah sumber daya utama kita, dukungan suami gitu ya. Sehingga dia juga bisa berperan sebagai SDM, ngantar-ngantar pesanan tuh suami. Nah, kalau mitra ini adalah lembaga atau orang yang bisa membuat usaha kita tuh jadi lebih mudah gitu ya, lebih berhasil, lebih sukses gitu. Misalnya supplier itu benar ya. Jadi kalau supplier itu misalnya kita sampai punya ketersediaan bahan baku itu kan kalau saya usaha penting banget tuh ya. Ya, Dinas Rindakop betul ya. Dinas Pariwisata, Industri Perdagangan dan Koperasi tuh. Ya, benar Kak Winona. Jadi karena dinas ini suka apa, suka memberikan makanya kita berhubungan gitu, bukannya anti ya sama teman-teman. Kayak tadi yang contoh yang tadi di perhutanan sosial, itu data penting banget tuh teman-teman. Wah, ini ada program ini nih, kita bisa maju ini binaan, misalnya seperti itu. Yang inline dengan visi dan misi dari lembaga kita gitu ya.
kawan, teamwork itu lebih tepatnya itu masuk di sumber daya utama gitu. Kepala desa betul ya, karena dia di luar dinas terkait gitu. Nah, kalau kampus itu siapa nih? Apa rektornya atau kepala bidang kesiswaan? Siapa gitu ya? Atau kampus itu kan banyak ya, apa mahasiswa yang mau gunain produk kita kah? Gitu. Jadi lebih diperjelas. Nah, yang penting juga adalah Lokadaya ya. Jadi Lokadaya adalah mitra utama teman-teman, di mana teman-teman tuh kalau sekarang kan memang kita tidak bisa memberikan pendanaan ya, tapi dengan teman-teman bergabung di Lokadaya, teman-teman bisa mendapatkan pelatihan seperti ini, teman-teman. Dan bisa menambah pengetahuan, menambah skill, itu adalah mitra gitu. Oke ya, cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi eh klien ini masuk di segmentasi pelanggan sayang. Ya, jadi segmentasi pelanggan adalah orang yang menggunakan produk dan jasa kita, gitu ya. Kalau klien adalah di segmentasi pelanggan. Kalau kawan, teamwork itu sumber daya utama ya di bagian SDM. Cukup jelas? Kak, kayaknya bisa undang peserta lain kan untuk mengelola bisnis. Oh boleh ya, tapi Kak, kalau kita tematiknya beda lagi ya kalau minggu depan ya, tapi nggak masalah loh. Oke ya, jadi kakak ulangin lagi ya, aku ulangin lagi. Kalau klien itu kan orang yang menggunakan produk kita ya, itu ditaruhnya di segmentasi pelanggan. Teamwork, kawan, itu adalah sumber daya utama. Jadi sumber daya adalah dukungan baik apa yang kita punya gitu untuk usaha kita maju gitu. Prinsip kata itu yang kita punya lah gitu ya. Nah, kalau binaan kira-kira masuk di mana nih teman-teman? Binaan kita petani tadi ya yang bikin beras, yang kelompok perempuan itu kira-kira naruhnya di mana tuh? Di segmentasi pelanggan kah? Apa di sumber daya atau di mitra? Coba tolong di chat teman-teman. Nah, betul. Jadi, binaan itu adalah mitra kita ya, untuk itu. Jadi, mereka itu bukan segmentasi pelanggan, tapi lebih tepat ditaruh di mitra. Ya, keren. Cukup jelas ya teman-teman ya, kalau klien itu di segmentasi pelanggan. Nah, kalau kawan, teamwork itu ada di sumber daya utama. Dan petani binaan itu adalah mitra. Komunitas juga mitra kita ya. Oke, silakan lanjut lagi ya. Pre-order, oke. Variable cost, fixed cost. So, apa aja nih kira-kira? Ya, jadi variable cost yang tadi ya. Jadi yang usahakan lebih banyak deh variable cost karena kita membudgetkan tuh sesuai dengan pesanan. Misalnya nih bahan baku, listrik kan banyak digunakan ketika pesanannya itu banyak gitu kan. Nah kayak gitu teman-teman. Demikian juga ini ya kayak sewa rumah gitu ya. Sekarang ini banyak banget kalau di Jakarta itu sistemnya pakai coworking space. Jadi nggak perlu kita punya tuh rumah yang bagus gitu ya. Karena cukup juga ngantor jarak jauh. Jadi coworking space-nya ini digunakan buat buat alamat aja kayak gitu. Nah, bahan habis pakai ya kayak gitu ya teman-temannya. Jadi kita minimalkan fixed cost ini loh teman-teman. Dia sewa kantin gitu. Saya pernah ketemu ya dengan saya ngobrol gitu ada orang waktu pas pandemi waktu belum zaman banget lah ya orang-orang tuh bikin dia bergabung sama dapur gitu. Jadi tempat makannya kayak warteg, tapi dia nggak jualan ini, nggak ada penerimaan itu, dia cuma melayani karena by Gojek gitu. Tahu nggak teman-teman untungnya berapa? Gede banget. Sehari itu bisa dia bilang untung bersih itu 500 sampai 1 juta. Dan ketika dia punya rumah makan, katanya dia nih ya, itu capek dan nggak ngejar untungnya karena dia harus sewa tempat, sewa orang buat cuci piring segala macam dan menurut dia tuh susah banget dapat omset sehari itu 1 juta.
bukan omset, untung ya, laba. Kan kebayang ya, maksud saya tanya, "Bapak anaknya gimana?" "Oh, anak saya 4 dan kuliah semua di swasta." Wow, luar biasa itu ya. Jadi, itu loh teman-teman ya. Oke ya, jadi pulsa kuota itu jadikan sebagai variable cost, tenaga tambahan. Oh, keren. Ini udah oke banget nih ya, udah paham ya teman-teman ya. Oke, makasih ya Kak Rafiq ya, makasih banyak. Oke ya, kita lanjut untuk menilai ada 4 orang yang sudah memberikan ini loh Kak, apa namanya, BMC. Oke, Yuk, ini kita Kak, masuk aja ya Kak Intan ya, kan langsung beberapa aja sudah ya. masuk. Ya, Mungkin di sore, sini bisa Kak setengah jam Sri lagi. Amanah dulu, mungkin bisa presentasi atau mungkin bisa juga menyampaikan apa yang sudah jadi PR-nya atau apapun. Nah ini Sri Amanah ya pemas. Aduh, Ya, aduh. silakan. Nanti Jadi bisa malu saya dapatkan ini. feedback dari Kenapa Kak saya yang Intan. pertama ya? Oh iya, aktif Mbak. Ya, silakan. Enggak Mbak, diundi doang kok. Silakan. Iya, mungkin karena pertama kali ngirim. Ya, Jadi silakan. baik, terima kasih Mas Roni, Kak Intan. Kenalkan saya Sri Amana ya. Biasa dipanggil Ii sih, kalau Mas Anton biasanya manggil saya Ii. Selain saya punya galeri, ya bukan galeri sih, kita bilang sih kayak semacamnya galeri kecil-kecilan gitu untuk ekoprint. Saya juga saat ini di Yayasan Peduli Kemandirian Masyarakat gitu. Jadi BMC ini bisa saya pakai juga untuk lembaga. Nah, memang ekoprint ini baru saya tekuni 8 bulan Kak Intan. Belum pernah mencoba membuat BMC tapi nggak selalu gagal karena kadang-kadang suka bingung ini masuknya kemana ya, ini bahasanya apa ya gitu. Jadi Kak Intan udah jelasin kemarin, mudah-mudahan bisa dikoreksi nih mana yang sebenarnya seharusnya masuknya di kolom yang ini gitu ya. Nah, segmentasi pelanggan saya sih sebenarnya sasarannya itu pegawai kantoran gitu ya. Mungkin pegawai-pegawai bank gitu kan. Biasanya suka punya seragam-seragam kantor gitu ya. Ya, mencoba memulai menawarkan ke arah sana kayak dosen, guru juga biasanya suka bikin seragaman gitu ya, hari batik. Hari batik nasional itu mungkin lain dari yang lain pakai ekoprint itu sih salah satu nilai tawar ke pelanggan nantinya gitu. Kemudian juga kalau bisa kan owner travel and tour itu mikirnya kalau umroh sekarang kan suka pakai seragam juga tuh. Jadi alangkah bagusnya juga kalau pakai ekoprint karena lain dari yang lain itu pokoknya intinya limited edition, lain dari yang lain. Model bisa bervariasi kalau itu kan tergantung personal atau pribadi masing-masing. Nah, memang kalau untuk customer relationship-nya itu melalui media sosial atau platform digital marketing. Kemudian kalau ada lembaga-lembaga yang mau ada kegiatan event atau apa yang besar, mungkin saya bisa tawarkan atau salah satu usahanya adalah sebagai sponsor misalnya gitu kan untuk panitianya atau apa gitu. Bisa juga itu jadi apa ya namanya? Salah satu strategi untuk menawarkan ekoprint ini. Nah, Iya. kalau saluran distribusinya memang ya ikut pameran. Memang tadi sih sempat setengah hari ikut pameran karena kebetulan ada lembaga lingkungan yang lagi launching. Kemudian karena tadi mereka menghubungi saya mendadak, saya bilang kok kenapa nggak ngubunginya sebulan atau 2 bulan yang lalu kan aku bisa sponsorin nih untuk apa namanya untuk baju panitianya pakai baju ekoprint ya nggak apa-apa ya rugi-rugi dikit gitu ya. Yang penting kan dikenal orang itu sih tujuannya gitu Mbak. Jadi memang kalau untuk ekoprint ini aktivitas utamanya itu eh, lama ya. Mungkin bisa memakan waktu seminggu untuk proses produksi gitu. Mulai dari menyiapkan bahan baku, kemudian karena kalau di Medan bahan baku seperti untuk mordan atau untuk treatment kain itu nggak bisa langsung dibeli nggak ada di toko kimia yang ada cuman beberapa gitu. Tapi harus beli online gitu misalnya di Shopee atau di apa namanya di Tokopedia atau kita punya kenalan guru di Jawa karena kebanyakan di Jawa. Kalaupun ada di sini bahan bahan mordan itu
sangat-sangat mahal gitu kan. Kalau saya hitung-hitung ongkir dengan beli bahan bisa bisa jatuhnya bisa selisihnya bisa sampai 100 ribuan kan, sayang beli online aja gitu. Nah, Hmm. dari aktivitas utama ini mulai dari proses treatment kain, kemudian proses menata daun di atas kain, mengukus yang 2 jam, setelah itu dibuka dari kukusan, dibiarkan oksidasi selama 5 hari, kemudian dicuci fiksasi lagi. Jadi lebih kurang membutuhkan waktu 1 minggu gitu. Makanya kenapa orang bilang kok mahal kali kainnya gitu kalau kata orang Medan. Prosesnya juga lama Bu gitu. Jadi jadi saya suka yang dijual bukan nilai kainnya, tapi nilai prosesnya dan nilai seninya yang dijual itu sih sebenarnya ekoprint itu yang menurut saya pahami sampai sekarang ini. Nah, mitra utamanya ya seperti biasa toko kain, toko kimia gitu. Nah, kemarin kan saya sempat tanya sama Kak Intan tuh, bisa nggak yang disegmentasi pelanggan itu jadi mitra utama gitu kan ya, di grup WA. Ternyata bisa ya, misalnya itu jadi mitra kita mungkin kalau kayak pemilik apa namanya tour travel umroh itu kan yang berangkat umroh kan continue tuh ya, mungkin bisa sebulan berapa kali mereka memberangkatkan jemaahnya gitu kan, dia bisa jadi pelanggan kita juga, bisa jadi mitra kita juga gitu kan. Nah, kalau struktur biaya cost-nya memang biaya tetapnya di sini biaya pembelian paket dan pulsa itu ya untuk ini ya untuk hubungan ke pelanggan, untuk saluran distribusi atau channel itu juga kan butuh pulsa, butuh paket data gitu. Nah, kalau biaya tidak tetapnya itu memang bahan baku kan apa ya pembelian bahan baku itu misalnya 1 kilo tawas misalnya atau 1 kilo apa bisa dipakai sampai berapa lama itu kan nggak bahan tidak tetap juga sih menurut saya. Kemudian ya gas lah, gas untuk mengukus kain. Eh, Harus pendapatannya selain saya jual produk, saya juga bisa ngajar-ngajarin gitu. Jadi ada workshop ekoprint dari situ juga menjadi income juga. Itu aja sih Kak Intan. Mungkin koreksinya ya saya nggak tahu ya benar atau salah. Mungkin kita nggak bicara benar atau salah, tapi ada baiknya begini-begini atau gimana. Makasih. Ya, Ini makasih banyak Bu Sri. Nah, ini tadi menarik ya ini untuk ekoprint ini. Mungkin dari apa yang disampaikan oleh Bu Sri dan bisnis model kanvas seperti ini, bagaimana nih tanya Kak Inta sendiri? Silakan Kak. iya. Ini bagus kok, udah keren ya. Jadi ini harus pendapatannya udah bener ya. Jadi dia ngadain workshop, pelatihan tuh dapat uang lagi tuh, Mas. Jadi selain dia menjual ya, dapat revenue stream dari situ. Keren ya, benar. Nah, kalau saran aku sih, kalau bisa pegawai kantoran ini, Kak Sri ini deskripsiin, misalnya bank, gitu kan. Kantoran kan banyak, gitu. Yes. Semakin kita Iya. detail dan kita tahu menjangkau dia ya. Jadi misalnya bank nih, Kak Sri tahu nih gimana caranya ngubungin ini bank gitu loh Kak. Oh iya siap. Nah Iya. misalnya Kakak mau Makasih Kak. pemilik travel, nah Kakak tahu travelnya mana, ngubunginnya ke siapa, kontaknya siapa. Nah jadi kalau misalnya kita bisa merumuskan ini ya, segmentasi, oh udah jadi itu Kak. Karena kita udah Siap. melewati yang itu. Nah, yang kalau mitra utama, Lokadayanya mana, Kak? Oh iya. Oh, Lokadaya ya wajib ya, harus beli seragam dari saya loh. Ya, artinya nggak siapapun sih ya. Misalnya kalau kakak mendapatkan pelatihan dari mana, itu baiknya inilah ya, yang mendapatkan peningkatan kapasitas gitu ya. Baik kita usaha Siap, mau. Kak. Keren kok ini logiknya bagus kok. Keren. Iya, Kasih Kak Sri. iya, Keren. ya, memang tantangannya ya di modal sih Mbak ya, jujur aja karena memang ini modalnya cukup besar. Jadi sekarang ini perputaran uangnya saya belum bisa ambil untung sebenarnya karena harus saya putar lagi ke beli kain lagi, putar beli kain lagi gitu. Jadi belum kelihatan untungnya gitu. Itu sih. Keren Kak. Benar. Bagus kok. Ya meskipun baru 8 bulan ya. Jadi udah keren banget. Mantap Kak. Lanjut. Terima Oke, kasih.
Iya ya, makasih Kak Intan, Bu Sri. Nah ini mungkin kawan-kawan yang lain bisa ikut belajar bareng atau mungkin juga bertanya ke Bu Sri soal bisnis ekoprint ini seperti apa, mungkin juga cerita mengapa kok mengambil bisnis ini awalnya. Nah dari pemetaan yang sudah dibikin model Canva ini, mungkin itu bisa menjadi pintu masuk kawan-kawan untuk tanya lebih lanjut atau mungkin bisa menanggapi lebih lanjut. Silakan teman-teman, ini masih ada sekitar beberapa lagi ya kita untuk masuk ke sesi akhir. Silakan, mungkin Bu Wilona, silakan mungkin akan ada kerjasama lebih lanjut tadi sepertinya di WA ini udah saling bertukar nomor WA ini. Ya, mungkin ada lagi nih Kak, 3 lagi Kak, yang udah menyerahkan. Oke ya, lanjut ya, mau Oke, 5. Nanti takutnya teman-teman di Indonesia bagian timur kan udah kesorean ya. oh ya Oke. silakan Kak Intan. Ya, ini Kak Julianto masih ada kah di sini orangnya? Halo Kak Julianto, adakah Ini yang di sepertinya sini? nggak ada nih Kak Oke, Intan. lanjut lagi yang lain mungkin ya Kak Anton. Kak Siti Supratin. Oh, ayo Kak Sri Suprihatin. Kak Siti Suprihatin. Supriyatin. Oke, masih ada di sini Kak Siti Suprihatin. Suprahatin. Ada di sini kira-kira. Ini harus orangnya langsung nih ya. Iya nih Struktur. sepertinya Kak Siti nggak ada ini Kak Intan. Kayaknya nggak ada ya. Sayang sekali ya. Oke, kita bisa belajar bareng nih. Ini usahanya apa ya? Tadi kasih judul. Oke, ini Kak Epoy dan Evi. Ini ada 2 nih. Epoy dan Evi. Biasanya orang namanya Evi panggilnya Epoy, nama panggil. Nama kerennya nih. Kak Epoy dan Kak Evi, adakah salah satunya hadir di sini? Oh, ini sepertinya juga nggak ada Kak Intan, Kak Epoy dan Kak Evi di kolom Epoy chat dan Evi nggak ada partisipan ya. juga nggak ada. Nah, ini oke nggak apa-apa. Apa namanya? Karena aku udah janji nih Mas Roni ya, kalau yang ada sudah membuat, terus juga presentasi, aku akan memberikan hadiah nih dari aku ya, karena kan apa namanya, buat apresiasi aja ya. Nanti aku berikan buat Mbak Sri aktif juga ya. Oke, tapi berhubung yang lainnya nggak ada, ya berarti Kak Sri aja nih yang aku kasih hadiah nih kayaknya. Iya Kak Intan, atau mungkin juga nanti ini yang teman-teman belum hadir, itu mungkin yang udah mengerjakan dikasih komentar lewat email aja nih Kak Intan. Oke, boleh ya. Jadi apa namanya? Memang baiknya dijelaskan ke si Kak ya. Jadi anggap aku Kak Roni, Kak Anton adalah investor kamu, Ci. Yakinkan kami bahwa bisnis kamu tuh bisa running gitu loh. Ya, Iya. jadi selama ini kalau aku jadi juri gitu sih Kak. Jadi ada pertanyaan apa visi misi itu duluan tuh yang kita tanyakan. Apa impact terhadap bisnis kamu? Nah itu juga yang kita tanyain. Dan jadi poin plus gitu. Terus juga kerapihan membuat BMC juga ya. Tapi itu nggak terlalu itu. Tapi kita melihat logiknya. Jadi misalnya nih kalau kita dikasih dana, misalnya untuk pengembangan usaha 4 juta, kira-kira nih dengan dana sekian, berapa keuntungan yang bisa didapat dalam waktu 3 bulan atau nah kita sebagai investor harus tahu. Jadi bantuan itu bisa berupa grant, bisa juga loan ya, pinjaman. Kalau KUR kan pinjaman. Nah kalau biasanya dana yang dari program itu lebih kecil jumlahnya karena dibarengi juga ada mentoring bisnis seperti itu. Tapi Oke, iya, nggak iya. masalah ya. Jadi teman-teman bisa nanti bisa apa harapannya teman-teman dari sini adalah pemetik aja gitu ya. Nanti kalau misalnya kita bisa memetakan ini, insya Allah sih jalan loh Mas. Karena ini end to end gitu loh. Semua yang diperlukan di bisnis teman-teman tuh ada dalam selembar kertas doang. Dan baiknya teman-teman ini bisa print ya, ditempel di dinding. Jadi tahu nih, saya harus jadi ini kayak gitu dan it works loh dan itu bisa sukses.
BMC lembaga juga gitu. Jadi dibikin bisnis modelnya dan itu bisa membuat apa ya, kalau kita berencana nih lembaga kita harus sustain, harus ada 10 tahun lagi yang akan datang, wajah perusahaan kita seperti apa, atau lembaga yang kita bekerja ini seperti apa, atau LSM yang kita bina ini atau LSM yang kita naungi sekarang wajahnya 10 tahun lagi seperti apa. Nah, itu kita perlu kan membuat bisnis model. Selama ini kan LSM ya agak ogah ya berbau-bau bisnis kan. Istilah bisnis kayaknya enggak lah, gue kan apa namanya murni gitu kan. Selama ini kan gitu ya Kak Roni ya. Image-nya Iya. bisnis itu jahat, serakah gitu. Padahal harusnya untuk sustain, untuk keberlanjutan itu kita membutuhkan juga ya, Kak. Benar banget. Makanya kan di awal kita tanyakan gitu loh, kalau teman-teman ngisi form refleksi, apa sih visi dan misi bisnis kamu? Apa dampaknya gitu. Jadi itulah yang membedakan kita, bisnis kita dengan yang lain, karena kita mengemban visi misi yang diemban oleh organisasi. Itu Mas Roni. Iya, ya Kak Intan, ini saya kira masih ada waktu beberapa menit lagi. Ini kawan-kawan bisa bertanya, menggali lebih lanjut, ataupun juga konsultasi ke Kak Intan, boleh loh ini, teman-teman. Kita masih ada waktu. Oke, Silakan. teman ya. Iya, Kak Intan, izin tanya nih. Ya, silakan Bu Sri. Ya. Iya, kan kemarin sempat udah ngurus NIB juga. Cuman memang di Ekoprint ini untuk KBLI KBLI Ekoprint ini masih belum ada ya. Mungkin nanti bisa jadi inilah Kak Intan apa namanya jadi advokasi ke pihak yang bersangkutan gitu untuk dicantumkan KBLI khusus Ekoprint gitu. Kita kan punya asosiasi Ekoprint Indonesia ya, IEP itu sudah berusaha untuk bagaimana mengadvokasi supaya Ekoprint bisa masuk jadi KBLI-nya gitu. Gitu Kak. Mungkin Kakak ada link juga bisa mengadvokasi itu. Terima kasih. Ya, ya. Ajak asosiasinya masuk Lokadaya, Bu. Bisa belajar bareng. Enggak, tadi maksud saya gini, baiknya Ibu baiknya Mbak Sri mencantumkan juga asosiasi tadi ke mitra utama kalau memang udah bergabung ya. Gitu. Iya, Jadi, udah bergabung, sudah bergabung. ya, jadi itu masukkan Bu di Mbak Sri di dalam mitra utama tadi, masukin. Siap, siap. Dia organisasi membuat kita kuat ya. Iya, betul. Masuk juga. Sharing ilmunya juga ada di situ. Iya, buat memperkuat produk kan, biar nggak gampang luntur atau apa warnanya tuh keluar gitu. Karena Ekoprint itu saya lihat ya tekniknya itu nggak ada bukunya sih, ya. Jadi orang itu pengetahuan itu ditulis gitu loh. Misalnya nih, Mbak Tri Ya, percoba ya berapa menit nih moldingnya atau apa. Nah itu dicatat gitu. Nah itulah yang pentingnya kurasi di situ. iya, sebenarnya saya sudah coba Learning menyusun ini. modul tentang Ekoprint sih, Mbak. Jadi gabungan dari beberapa ilmu yang saya dapat dari beberapa narasumber gitu, saya coba bukukan gitu. Nah, jadi di workshop saya itu ya saya promosikan workshop saya itu juga di situ siapa yang belajar dapat buku panduan lah minimal begitu, walaupun bukan modul yang tebel gimana gitu ya. Tapi paling enggak ada buku panduan mereka. Memang sudah diwacanakan dan sedang disusun gitu. Ya, habis ini ngajar Bu di Merauke itu tempatnya Kak Wisnu. Keren tuh ya. Ya buat Ibu aku pernah ya ke Boleh. Tapi kan alangkah baiknya kalau kata Iya, aku pernah berapa kali ke Papua, batiknya dibikinnya di Jogja. Aduh seneng ya motif asmat kayak gitu. Iya. Iya, Jadi makasih. ya Ini padahal Jogja Jogja apa Papua itu alamnya daunnya banyak banget gitu kan. Kalau Bagio Eco Printer itu surganya Eco Print di surga Papua itu menawar banyak nyari. banget. Tapi itu ya menurut saya perlu kurasi dicatat. Jadi daun ini menghasilkan warna ini. Nah itu sih yang perlu kayak semacam riset gitu. Ya kan kalau nanti besok-besok ini warna daun apa ya lupa gitu. Aku pesan itu aja. Iya, Eh, sedang diidentifikasi beserta fotonya. Jadi memang daun itu, di sedikit cerita ya Mas Roni nggak apa-apa Iya. ya.
Iya, silakan Bu. daun jati itu sendiri pun dengan treatment kain yang berbeda bisa berbeda warna. Jadi bisa jadi keunguan tua, bisa jadi merah tua atau merah hati. Jadi beda-beda. Nah, itu memang butuh ya kalau ada mahasiswa bagian kimia atau fakultas kimia yang mau penelitian juga saya bisa terima gitu ya kan, sekalian saya dapat ilmunya, mereka juga dapat menyelesaikan tugasnya gitu kan, enak ya. Ini lagi coba berkolaborasi dengan kampus juga sih. Oke. Iya, iya. Baik, Keren. makasih banyak ini Bu Sri atas inspirasinya. Saya kira ini bisa membuat satu jaringan sendiri dan juga jaringan untuk teman-teman dengan forum ini. Dan karena ini udah masuk ke penghujung acara, mungkin Intan bisa memberikan closing statement-nya terlebih dahulu, Kak Intan. Asisten. Udah banyak namanya. Jadi gini ya teman-teman ya, kalau teman-teman bisa meluangkan waktu gitu ya, memikirkan. Memang ini jadinya pengalaman aku sendiri juga nggak bisa sekali jadi ya. Jadi memang dinamis gitu ya teman-teman. Teman-teman juga bisa mengubah nih segmentasi pelanggan atau apa. Jadi intinya teman-teman harus berani untuk mencoba gitu. Karena dengan kita merencanakan sesuatu dengan matang, insya Allah sih kegagalan kita bisa kita tekan gitu. Itu sih Mas, hopefully bermanfaat ya sharingnya. Iya, iya luar biasa banget Kak Intan. Saya kira dengan rancangan yang kuat, kemudian spekulasi, kemudian potensi-potensi kegagalan bisa terminimalisir ya Kak Intan ya. Iya. Oke, baik ini kawan-kawan karena kita udah masuk ke penghujung acara dan makasih banyak Kak Intan, teman-teman. Sama ya. Ini dari pukul 13.30 sampai 16.26 kalau di WIB masih bertahan di sini. Dan jangan lupa bahwa Lokadaya selalu menyediakan diskusi-diskusi interaktif dan teman-teman bisa mengaksesnya itu di YouTube-nya Lokadaya. Jadi ketika aja di YouTube Lokadaya, di Instagram, teman-teman perlu juga melihat apa saja yang didiskusikan di sana. Nah, ini bisa menjadi pintu masuk sinergi kita berikutnya. Nah, untuk mengakhiri acara, saya mohon tolong ke Mas Anton. Untuk kawan-kawan silakan membuka kameranya. Yuk kita mengabadikan acara ini dengan foto bareng. Silakan Kak Anton. Saya sampai pakai outer ecoprint nih demi ini. Oke, terima kasih Mas Roni. Teman-teman minta tolong sebentar dibuka kameranya ya. Oke, makasih banyak Mas Anton, Kak Intan, teman-teman yang lain. Makasih banyak. Semoga sehat selalu dan tentu saja kita bisa dipertemukan di forum bisnis yang lain. Saya tutup, selamat sore waktu Indonesia Barat, dan untuk teman-teman di Indonesia Timur udah malam ya dia. Selamat sore, sampai jumpa di kemudian kesempatan berikutnya. Terima kasih.